Selamat datang di YouTube channel aku bersama saya Wendy. Di video kali ini aku akan membahas tentang BLW. Apa itu BLW? BLW itu adalah Baby Led Weaning. Nah, ibu-ibu selamat dulu kepada ibu-ibu. Kenapa? Karena anak ibu sudah naik kelas, yaitu masuk ke tahap MPASI. Namun, perlu ibu-ibu tahu, ketika memulai MPASI kepada anak bayi yang baru mulai belajar makan, itu sangat banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya metode BLW yang sedang booming di kalangan ibu-ibu muda. Tetapi BLW ini mempunyai kelemahan yang cukup banyak dan sehingga bisa mengganggu proses pertumbuhan pada anak. Mau tahu apa aja kekurangannya? Ikuti terus ya video ini, Bu. Metode BLW itu pertama kali dikenalkan oleh Rapley and Market di tahun 2005, di mana Rapley dan Market ini yakin bahwa seorang bayi akan merasa senang, akan merasa tanpa beban ketika diperkenalkan dengan yang namanya makanan padat. Padahal kita tahu ketika anak 6 bulan pertama kehidupannya, dia hanya mengonsumsi yang namanya ASI ataupun sufor, yang artinya hanya mengonsumsi yang namanya cairan dan tidak pernah mengonsumsi yang namanya solid food ataupun makanan yang bertekstur agak padat. Namun ketika anak mulai belajar makan, ketika anak mulai masuk ke tahap MPASI, ibu-ibu menawarkan makan kepada anak dengan metode BLW. Bayangin aja ya ibu-ibu, untuk belajar makan aja anak-anak itu butuh tenaga, butuh skill untuk belajar yang namanya mengunyah, untuk belajar yang namanya menelan. Memang ketika minum susu anak juga menelan, cuma kan pasti beda rasanya menelan cairan susu dengan menelan bubur, kan pasti beda ya. Jadi anak-anak itu ketika memasuki tahap MPASI, anak-anak itu sedang menyesuaikan diri, sedang belajar, sedang beradaptasi yang namanya makan. Nah, metode BLW ini adalah metode kita membiarkan anak itu memakan solid food. Jadi misalnya metode BLW ini kita memberikan MPASI kepada anak berupa potongan-potongan dengan tekstur yang kasar. Dan potongan yang agak kasar tuh jadi seperti potongan wortel, brokoli, cuman dikukus atau digoreng tergantung ya. Jadi biasanya kalau untuk baru 6 bulan baru mulai MPASI itu biasanya banyak yang dikukus. Jadi wortel kukus, brokoli kukus, semua yang berbau kukusan gitu, ataupun kalau tidak seperti potongan-potongan yang agak besar. Jadi di metode BLW ini tidak ada diperkenalkan yang namanya pure atau bubur. Jadi anak itu langsung memakan potongan-potongan yang kayak tadi, yang kayak sayur kukus, dan anak itu pastinya agak susah kalau mau mengonsumsi protein hewani ya, karena protein hewani itu kan agak keras teksturnya. Kalaupun ada yang dikukus paling cuma bisa ikan dikukus saja. Metode BLW ini ada sisi positifnya, nggak ada sisi negatifnya. Kita akan ngomong sisi positifnya dulu ya. Jadi metode BLW ini anak itu kan belajar makan. Anak itu kan pasti lebih suka bereksplorasi ya. Jadi kalau misalnya ketika kita kasih potongan wortel, potongan brokoli, potongan jagung, anak itu akan lebih senang bereksplorasi, mengambil-ngambil dan memasukkannya ke dalam mulut. Karena dia kan baru pertama kali kayak melihat yang brokoli hijau, wortel orange, jagung kuning. Jadi anak itu akan lebih terlatih di sensoriknya. Namun ada namunnya ya. Jadi sisi positifnya itu anak akan lebih happy ketika makan. Namun sisi negatifnya menurut aku jauh lebih banyak. Kenapa? Yang pertama, anak itu yang baru belajar makan, yang mau belajar menelan, itu diperkenalkan langsung yang namanya solid food. Jadi anak itu kemungkinan tersedaknya itu pasti lebih tinggi karena dia kan masih belajar tuh. Jadi kemungkinan anak tersedak itu lebih besar. Yang kedua, ibu jadi selektif dalam memberikan makanan kepada bayi. Kenapa? Karena tidak semua makanan bisa dijadikan
kukusan untuk si bayi. Karena makanan yang harus diberikan kepada bayi itu harus benar-benar dipotong sekecil mungkin, seperti misalnya kayak anggur itu bijinya harus dibuang dan harus dibelah misalnya dari 1 bulan itu dibagi 4. Kenapa? Supaya kemungkinan tersedak pada bayi itu lebih minim gitu. 3, karena selektif dalam pemberian makanan, otomatis ibu tidak bisa memberikan yang namanya protein hewani, di mana protein hewani ini mempunyai zat besi yang cukup tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh bayi. Nah, kalau misalnya ibu nggak bisa memberikan protein hewani, karena kenapa? Karena daging atau apa itu kalau dikukus kan rasanya juga alot ya, jadi si bayi juga akan kesusahan makannya gitu. Dan yang keempat, karena si bayi itu belajar makan sambil bermain, karena kayak yang tadi aku bilang dia kan terlatih sensorinya dengan melihat warna-warna dan dia kan ambil-ambil dan masuk ke mulut, tapi kan kita tidak tahu yang dia makan itu seberapa banyak. Ibaratnya gini, si bayi kalau misalnya ambil jagung masuk, kan belum tentu dimakan dia, bisa aja dilepehnya lagi kan. Nah, jadinya asupan nutrisi yang masuk ke tubuh bayi itu sangatlah minim kalau dipikir-pikir kan. Kenapa? Karena kan si bayi itu masih belajar makan. Jadi kalau misalnya dia makannya sambil main kayak gitu, akan lebih banyak makanan yang terjatuh keluar daripada yang masuk ke dalam. Makanya tidak disarankan ibu-ibu untuk memberikan metode BLW ketika anak pertama kali MPASI. BLW itu bagus, tapi bukan untuk pertama kali MPASI. BLW ibu-ibu bisa memberikannya ketika anak sudah memasuki usia 8 bulan. Tetapi mulainya sebagai cemilan snack. Jadi makanan utamanya tetap bubur, ibu bisa memberikan makanan selingan atau snack berupa kukusan wortel, kukusan brokoli, itu akan jauh lebih sehat. Dan ketika anak mulai bertambah usianya, misalnya kayak udah masuk ke 10 bulan atau 12 bulan, ibu bisa memberikan anak itu makanan yang kasar dan bisa memberikan anak itu belajar makan sendiri. Kenapa? Karena anak itu sudah bisa yang namanya mengunyah dan menelan, jadi kemungkinan tersedaknya itu juga udah lebih kecil, dan makanan yang masuk ke mulut anak itu jauh akan lebih banyak karena dia sudah belajar basicnya mengunyah dan menelan. Daripada ibu kasihnya di awal MPASI, bagusan ibu itu memberikan metode BLW ini ketika anak sudah memasuki usia 8 bulan sebagai cemilan, habis itu pelan-pelan naikkan sebagai anak untuk makan sendiri. Jadi menurut aku metode BLW ini sangat tidak disarankan untuk anak-anak yang baru belajar makan di usia 6 bulan. Oke ibu-ibu, semoga video ini bermanfaat. Sekian aja video ini, dan jangan lupa ibu-ibu bantu subscribe-nya supaya aku makin semangat buat video. Dan kalau misalnya memang ibu suka video ini, jangan lupa di like. Dan kalau misalnya ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share kepada teman-teman ibu. Makasih. Oke, sekian aja. Terima kasih dan sampai jumpa di videoku yang lain. Dadah.